Terus mari ngono mure-mure sabrang wedi. Ora apa-apa anake Cak Nun. Ngono ya. Lha iya temenan rek. Oh saiki nek jadi nanti Anda ini akan Anda akan menjalankan 3 hal. Wallahu la ilaha illa huwal khaliqul bariul musawwir. Ya, khaliq biar Pak Muzamil supaya kita akui bersama sebagai ulama karena sebagai Pak Muzamil biar yang menjadi kita berbagi tugas biar hal-hal yang sifatnya translating biar Pak Muzamil. Jadi ada 3 sifat Allah. Kalau ada sifat Allah itu berarti dia anjuran supaya Anda melakukannya pada level Anda di kehidupan manusia. Jadi Allah itu punya sifat 3 di sini, Khaliq, Bari, Musawwir. Ma makna Khaliq? Khaliq menciptakan. Iya. Jadi Anda nanti akan menciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Anda levelnya bukan menciptakan tapi mendirikan, membangkitkan, membuat. Jadi di Quran ada bedanya yakhluqu sama yaj'alu. Ya. Kalau yakhluqu itu dari tidak ada menjadi ada, kalau yaj'alu itu dari ada menjadi keadaan yang baru. Itu ya. Kalau dosen UNER tidak perlu tahulah bedanya yaj'al sama yakhluq ya. Oke. Nah, Anda ini sebenarnya tidak ada Allah menyebut dirinya ja'il, tidak ada. Yang ada Khaliq ya. Tapi tidak ada masalah. Karena Asmaul Husna itu tidak 99, mohon diketahui, jangan berhenti di situ. Sangat banyak. Bahkan ada ulama yang menyepakati dia sekitar 240. Saya menyebut nama dan fungsi Allah itu bisa tidak terbatas, bisa tidak ada sama sekali. Tadi malam di Padang Bulan saya bilang singarani Gusti Allah jenenge Allah iku sapa? Iku lak cek kon gampang ngarani lak ngono. Iku kodhok, gitu, iku cacing, iku gadul. Tapi takono gadul edol kon jenengmu gadul ta gak rodok. Jadi itu kan kesepakatan ikan cara Jawane aran utawa tetenger itu sebenarnya konvensi komunikasi saja, tapi tidak berarti hakikat dan kenyataannya dia bernama Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu dengan nama Allah itu kan gaya awakmu gitu, gaya awakmu, gaya alam semesta yang lain, makhluk-makhluk yang tidak tergantung O2 misalnya jin ya, malaikat. Jin itu juga ojo dibayangkan satu marga tok, jin itu juga beribu-ribu, berjuta-juta marga. Malaikat juga ojo mek diarani papat iku tok. Yo malaikat itu jumlahnya melebihi jumlah titik-titik di alam semesta yang miliaran galaksi itu. Jadi ono malaikat sing cuwilik nemen, ono sing gawedhe nemen. Dadi wis kon timbangane ngelundasmu mikir malaikat wis gak usah tak kandhani. Ya wis, kowe ruang ngono iku tok ngono ya wis. Jadi ono malaikat sing melok ndek gedhemu ono. Mulane aja atik ayo Sofi di rapatkan supaya tidak diisi setan. Lah setane guyu lah aku iki wis ndek jero raimu arene. Lah kok wedi aku nyelo-nyelo ndek softmu lah aku iki lha apa aku tinggal golek-golek ndek masjid wong aku ndek jero atimu ndek jero getemu wong aku sing mengendalikan nafsumu kok sak pituruti lah gitu ya. Nah, Khaliq Allah yang Maha menciptakan. Nama Allah itu juga hanya untuk kamu. Nanti Allah menyebut dirinya lain di tata surya yang lain, di galaksi yang lain, yang jumlahnya enggak, kamu jumlahnya juga enggak tahu dan enggak usah ngitung. Terus pakai teori Abu Nawas, piro jumlah bintang di langit persis, nggawa wedhus gibas. Niki jumlah podo kali wulune wedhus niki. Nek mboten percaya sampeyan hitung dhewe. Wis ngono carane ya. Timbangane kon berdebat di medsos ingin wis kon nggawa wedhus gibas ngono.
Itu cara Abu Nawas ya. Banyak orang-orang modern di zaman komunikasi IT ini ngomong sing gak ngomong memperdebatkan sing gak perlu sing gak mungkin iso kok doleki. Gitu Nabi Khidir umure piro? Ya apa kon niku rabi taga. Ya gendeng kan niku. Nabi Isa tinggi badannya piro, ya itu sih apa kan katanya nyelidiki gitu loh. Lah apa kan iku sing gak iku wis saiki awakmu generasi muda umur 20 sampai 25 mayoritas ya. 25 sampai 35 persentase kedua, berarti Anda adalah orang yang Allah akan menciptakan kamu menjadi bangsa baru yang membuat Indonesia baru. Itu Indonesia baru, karena Indonesia yang sekarang bukan Indonesia. Ini NKRI duduk ngene iki NKRI. Saiki wis meh dadi NCRI. Negara Cina Republik Indonesia. Ya hati-hati aja digedietno, aja overdosis. Ya engko nek meletus balon ijo dor. Wis ya, hati-hati aja nemen-nemen. Hakmu untuk jadi gubernur, hakmu untuk jadi presiden, tapi sik tangguk sik. Aja kabeh kok pek. Jadi sebenarnya nomor satu jangan ke nomenklaturnya. Allah jenenge Allah ba pangeran ba Yehova ba sapa, sing penting aku madhep mantep ngabekti nang dhek. Ngono ta ya. Upama sampean jenenge iku oleh ngenalno iku Karjo ya wis Allah. Asyhadu alla Karjo. Ilallah gak masalah wis. Tapi pokoknya Allah memegang dirinya sebagai Allah. Dan itu tidak hanya setelah Rasulullah, karena bapaknya Nabi Muhammad yang belum ada Islam pada waktu itu jenenge juga Abdullah. Kan gitu tadi. Iku ya jadi bertengkar. Ojo aduk terus Kanjeng Nabi berarti anak jadah. Wong bapak ibune lak gorong ana nikah Islam. Ayo ya apa? Sunat agak bapakne Kanjeng Nabi. Kon iki gendeng ta? Ngurusi bapakne Kanjeng Nabi sunat agak sunat. Arek-arek iki lho ya sing gak sing diperdebatkan iki. Ya nek dituruti ancane semua ini anak jadah lah. Nabi Adam karo Hawa iku kauane sapa? Lah gak ngono sih urip iku. Urip itu kan bertahap. Maka aturan di setiap tahap berbeda-beda. Kalau aturan di tahap nek awakmu kelas 1 SMP, aturannya bukan aturan SD. Kan begitu kan? Ya aturan SMP, jadi legalitasnya, legitimasinya berbeda-beda. Gitu loh. Bahwa kon kudu lunga kaji sekali seumur hidup itu kelak mari ana Kanjeng Nabi dikongkon. Sadurunge gak kudu. Nabi Ibrahim gak tahu sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim lho gak tak rokok lho gak ro. Pak wis ah. Nabi Ilyas, Nabi kabeh ku gak ro. Nduting ngene iki sapa sing nduting? Gari gak ro. Nabi Adam apa meneh? Apa Nabi Adam gak tahu sembahyang? Gendeng kan itu. Yang jadi gak tahu sembahyang. Terus anggitmu Ibu Hawa, Siti Hawa itu modern nang dunia digawani rokok ngono ta ya apa? Gendeng arek-arek itu. Sing gak sing diomongno. Tidak mengerti skala hukum, konteks hukum dan wilayah berlakunya pasal-pasal hukum. Dadi wis pokoke ngono niku kan kudu kok guyu ae ya, aja adik diladeni ya. Nek perlu digunggung pisan. Nek ono arek wedok apa sebabnya kok berukut itu? Soalnya ono andeng-andeng di kene. Kok harus sama lu? Gak percaya bukan? Berarti urip iku enak deh anggit. Kate sedih yo gampang, kate seneng yo gampang. Cuman wong saiki iki untuk seneng iku kudu duwe dhuwit dhisik iki lho. Goblok kon niku. Kon gak duwe dhuwit ya kudu iso seneng. Mbok ya apa carane? Itu yang disebut materialisme tadi. Sekarang apa saja itu materialisme. Aku khawatir uang merindukan surga itu sebenarnya adalah kerinduan materialisme.
Jane mek mergo gak puas nek donya alah. Pol iki jang Innova. Pol iku nek standarte ya apa sing sore iku sing padha Toyota karo Xenia Avanza iku wis pol iku gak puas ah. Sop nek swarga meneh duwe BMW ya ngono. Lho nek kono-kono gak iso nyetir gak duwe sikil kono ya apa kon. Lho kok gak duwe sikil nek gak percaya ayo dibuktekno bareng-bareng. Lah ngono-ngono iku aja diperdebatkan ya rek ya. Aja nek ana wong ngejak debat ngono guyu karo gunggungan. Digunggung ngono. Dadi kon wong Jawa Timur kudu pinter gunggung. Ojo diladeni karo tegang karo ngentekno tenagamu. Awak anakmu, angkamu sekarang anak-anak muda. Mulai 2017 kita akan hidup agak susah. Tapi 2024 ke atas kamu sudah siap menjadi kholik, menjadi orang yang membuat Indonesia yang baru. Wallahu alladzi la ilaha wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lho kiai besar itu murah hati kepada kiai kecil. Jadi aku jane gak ada masalah, cuman saya beri kesempatan kepada Muzamil untuk mendahului saya. Ini ceritanya. Ini Bambang Wetan ngomong gini di Jogja ndak. Ini jenis dagelane lodruk begini re. Nanti kono dagelan Mataram. Kan jadi CC Kartoloan karo Basioan CC. Gitu loh. Jadi nanti gini aku menyesuaikan diri dengan Kartolo Blondrang sak piturute kebiyen. Oke. Loh, kenapa kok Anda menciptakan Indonesia baru? Nanti dilengkapi setelah kholik, barik, ma makna barik? Yang melepaskan. Melepaskan. Melepaskan itu B, penjelasan. Jadi sesuatu itu kan sebelum terwujud itu kan seperti tertahan. Oke. Tertahan dalam tahanan yang memang oleh Allah belum ditakdirkan untuk terlepas. Oke. Jadi saya maju 2-3 langkah dari melepaskan itu menjadi penataan. Ya, jadi knockdown. Ditumpuk-tumpuk gurung ditoto, maka lepaskan aja iso ditoto. Jadi mari kon gawe, lah kok toto sih rek? Mosok gawe kursi kok apa iku jeneng kok apa iku mang jeneng blekrak napa? Ya lak kudu toto ndek ruangan kene cocoke mejane kene kursine ndek kene ditoto. Jadi mari kok gawe kok toto terus kok perindah. Musawwir. Al-musawwir. Kamu memperindah. Jadi kamu bikin baju, terus bikin makanan, gitu ya, gawe panganan, terus ditoto, dilepaskan dari dapur ke meja makan, terus gak kok terus kok deleng ngono tok, gak nek segone diadai bakul ya toh, nek lodai diadai mangkok upamane ngene sambele didelek cowek kan gitu, aja diwalik sambele delek wakul terus segone delek cowek lah itu enggak, itu berarti enggak melepaskan, enggak menata, maka harus diperindah. Makanya kan memperindah itu kan urusan kebudayaan namanya, jadi nyugui, jadi gak kok terus aurat laki-laki untuk jadi imam sholat yang penting di atas dada sama di bawah dengkul ngono ta. Terus awakmu ngimami jemuan nganggo kloso. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Oleh, ya oleh sah, tapi gendeng. Ya apa ngimami sembahyang nganggo kloso. Sesek pisan ono sing nganggo sesek. Ono meneh laras ya. Ya maka tidak hanya dibikin penutupan aurat, tapi juga ditata dan diperindah. Maka terus bikin sarung, bikin baju, ya toh. Terus bahkan sampai tingkat dikai parfum. Apa sebabnya kita butuh parfum? Mergo pada dasarnya
pada hakikat dan kenyataannya menungso iku mambu, kan begitu. Jadi memakai parfum adalah pengakuan bahwa awake dhewe iki mampu. Lah ngono jelas ya. Jadi jangan disangka parfum itu menunjukkan wewangimu. Parfum itu menunjukkan pengakuanmu bahwa awakmu iku jane lebus. Lebus ya. Apa menere? Lebus apa menere? Lebus. Apa badeg tengi. Apa meneh? Amis. Nanti ambalane pesing, badeg, apa meneh? Sangit, apa meneh? Jadi bangga ndak Anda menjadi bangsa dengan peradaban di mana ambu tok iku sakmono kae. Dan itu semua hal. Jadi Anda itu pemimpin dunia. Kon duwe serep akeh. Nek bahasa Inggris bad smell, 2 kata. Bau tidak enak, bad smell. Ya. Loh, bahasa Arabnya mana? Ya, ar-ra'iha al-karihah. 2 kata toh? Ya, ar-ra'iha al-karihah. Tidak efektif 2 kata. 2 kata. Untuk menjelaskan satu fakta membutuhkan 2 kata. Ar-ra'iha al-karihah. Al-karihah. Ruwet ini. Nek Indonesia, Jawa jelas. Pesing berarti uyuh. Badeg berarti badang. Sangit berarti sego kegedean kompore. Apa meneh? Amis berarti tekmu yu. Amis. Jelas ya? Maka potensi kholik barik musawir di seluruh dunia ini Anda yang punya. Maka Anda harus jadi kapten kesebelasan dunia. Anda harus menciptakan Indonesia baru. Dan Indonesia baru itu adalah Indonesia yang memimpin dunia. Karena kebudayaan tidak terlawan oleh semua kebudayaan yang lain. Karena pemimpin Indonesia yang akan datang harus sekaligus pemimpin dunia. Kita menang lagi. Loh, ya apa wong dari sudut bahasa tok gini menang pol hari ini. Menang pol. Iki contohnya di Maya lek semake soal ambu, soal mangan, soal apa. Pak Suko dahar kalian mboten niki kalian Mbak itu dahar kalian Pak Muzamil kan gitu. Mas Dudung medon niku wautan mriku. Terus arek-arek amin liya-liya niku mangan. Terus arek-arek Maya ya apa ya jeglak. Ana sing badhok, ana sing nyekek, ana sing ngelontor, ana sing nyosor, ana sing lho lak apa kurang apa gitu ya. Oke. Iki nek diterusno iki kedawa-dawa sampai jam 7 esuk ngene-ngene kan. Tapi pokoknya Anda calon pemimpin ya. Loh, kan si umur 23 24 kok. Terus ngene iki negara ta? Ngene iki negara ta duduk? Lah mulane gawe ya meneh. Jelas ya? Khalik barik musawir. Ngene iki Indonesia ta? Masa ngene iki Indonesia? Masa ngene iki Indonesia? Gak, Indonesia gak ngene iki. Indonesia di dalam gagasan pikiranmu, di dalam hati dan jiwamu, di dalam idealisme dan ideologimu, Indonesia tidak seperti ini. Indonesia sing kaya ngene iki ya aja kok terus kok ide-ide. Sayang ngono, sedekah ono ya gak apa-apa kon taat gawe KTP. Wong kon niku lak sakno sene kon gak gawe KTP. Nggih lak sakno karo Indonesia mosok kon gak KTP gak taat hukum, gak apa-apa taat tapi niate sedekah. Ya wis tak ewangi kon kita gawe KTP. Ngono lho carane dadi kon gak terpaksa. Iki pasar turi gak beres-beres. Berarti Gusti Allah ya membiarkan saya tahun ini gak apa-apa. Selama 9 tahun aku sedekah, tapi ben-ben ditagih kon karo Gusti Allah.
Suatu hari akan ada wali kota, ada gubernur yang hatinya merasa hutang kepada semua pedagang pasar turi. Ngono lho. Sampeyan kudu percaya. Iki arah-arah iki kok sing dadi. Tapi nek gak kelakon ya apa? Wis biasa. Iya, maksud saya gini loh Mas. Mas, saya tidak pernah menderita selama hidup saya. Meskipun hidupku penuh penderitaan. Hidupku penuh penderitaan. Ojo adek pertandingan melarat kan karo aku. Hidupku penuh penderitaan tapi aku tidak pernah menderita. Ngerti tak gak maksudnya? Memang penderitaan mendera hidupku berpuluh-puluh tahun, tapi jangan dipikir penderitaan bisa membuat aku menderita. Bisa tak gak bedakno? Bisa tak gak bedakno? Bisa tak gak bedakno? Memang yang datang penderitaan, tapi aku tidak menderita oleh penderitaan itu. Bisa tak gak? Iso. Pemenekon wong Surabaya. Iso. Memang itu penderitaan. Aku dipijet loro aslinya, tapi aku gak loro kate lapor. Ngono. Kon mateni aku, fakta kon mateni aku, tapi aku gak mati kate lapor. Tapi lah jelas kon mateni aku, tapi hasilnya lah gak mati aku. Karena kon mateni karo aku mati tak gak mati itu ada jarak. Dan jarak itu diisi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean kudu percaya bahwa Allah akan membalas semua yang zalim. Allah akan membangkitkan Anda akan mendapatkan warisan-warisan di masa yang akan datang. Oh, lho ya. Yang menjadi prestasi Anda adalah keyakinan Anda dan tidak berhentinya Anda berjuang terus-menerus. Prestasi manusia itu perjuangannya, bukan pencapaiannya. Nah, pencapaiannya opo lah manusia. Pencapaian opo? Nah iya, opo pencapaiannya manusia di dunia? Mulane Ma'iyah tidak mencari pencapaian. Ma'iyah tidak berhenti berjuang. Ma'iyah tidak berhenti memikirkan dan memprihatinkan bangsanya. Ma'iyah terus. Sukses tidak sukses bukan urusan kita. Yang merupakan sukses kita satu-satunya adalah bahwa kita tidak pernah berhenti berjuang siang malam terus menerus. Bang wis ngalami to, kowe iku dadi gubernur mareng ngono telebok. Kowe iku dadi presiden mareng ngono telebok. Kok nak pancet ngene iki? Pancetnya apa? Konsisten berjuang terus tidak pernah putus asa. Ojo rumangsamu sing kuasa iku sukses. Itu telebak. Makanya saya tidak pernah jadi apa-apa. Terus enggak jadi apa-apa iku enggak sukses ngono. Wong aku gak dadi apa-apa wani kok. Nek mek dadi apa-apa angel. Wong gak dadi apa-apa lho wani aku. Lah wis. Loh, iku pingin dadi apa-apa sampai masang-masang raine ndek baliku-baliku mergo gak wani gak dadi apa-apa. Ya ta gak? Wanine nek dadi wali kota, dadi kok wanine nek ngono kok dadi kaya kon mosok wani. Kan sing wani iwang wong iku. Dadi kok bengong begitu wis gak dadi wakil wali kota saiki ndek endi aku iki? Terus apa saiki aku iki? Nek kon lah menter kon. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Bener tak gak Mas? Jadi menurut saya simpati kepada nasib Anda, penderitaan Anda. Tapi Anda salah kalau itu membuatmu menderita. Kholik Barik Musawir kita persingkat, ini harus saya persingkat. Ini nek di model kayak ini ganda-ganda ini. Jadi kenapa Anda akan ditakdirkan Allah? Mudah-mudahan loh ya. Sebab nek tak tentokno berarti aku Allah. Nek tak bilang iya kok meneh kon ngene. Gusti Allah, lho, Gusti Allah aku takon. Apa? Yes, nek ngono wis aku tak lunga wis kon berarti. Terus aku sing kudu nyetel iki sore iki srengenge kudu diubengi srengenge dhewe mubeng galak. Cila ngelu aku dikon gantene Gusti Allah. Ya lho, terus mosok Gusti Allah rokokan, gitu. Ya ta? Jadi ojo terus kok aku dikongkon memastikan ya gak iso. Wong Kanjeng Nabi ku
pernah kok ditakoni besok itu gimana gini, oh meneng berjalan muring-muring kok terus gak diwawu 3 minggu gak dikaya wahyu lah wis. Dadi aku gak wani ngomong wis pokoknya kok meneng iku mek optimisme saya, harapan saya, doa saya, dan rasional doa saya itu karena engkau sudah bertorikat peradaban pada malam hari ini, karena engkau sudah mau bermalam-malam seperti ini tanpa kelelahan dan ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada seluruh bangsa Indonesia, maka kamu punya hak menjadi pemimpin masa depan. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wala ja'aluhum a'immatan wala ja'aluhum al-warithin. Apa? Lumayan. Bukan aku sedang berpidato dan mengumumkan ayat, aku sedang menguji. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, dan aku berkehendak atas orang-orang yang hidupnya ditindas di muka bumi, ya. Alladzina stud'ifu wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu. Saya berkehendak atas orang-orang yang dianiaya, yang dibikin lemah di pasar turi dan di mana saja. Wa naj'aluhum a'immah, mereka akan aku jadikan pemimpin. Nek gak sampean ya adik sampean, anak sampean ngono Pak ya. Nah wis ketuweken iki ya. Tapi arek-arek iki lho. Mereka akan jadikan pemimpin dan mereka akan menjadi pewaris dari rahmat Allah dan kekuasaan Allah pada periode berikutnya. Betul enggak Pak? Betul. Kan enggak percaya? Mboten percaya nih. Wis jarno aja ngupload. Gusti Allah nggak janji kayak ngono kan nggak percaya, ragu-ragu kan. Percaya Facebook kayak. Percaya, nah aku percaya dan saya mengalami, saya dilemahkan sepanjang hidup saya. Nggak ya apa, nggak tahu diakoni sopo-sopo. Semua ciptaan saya, semua dalam tanda petik kreasi saya, jasa semua tidak diakui oleh sejarah. Aku gak paten. Tapi mereka tidak bisa membunuh saya. Mereka tidak bisa menghilangkan saya. Mereka tidak bisa, oh MH sudah habis. Ngomong-ngomong no. Tak gawane gubis kan kok. Enggak, Allah membuktikan kepada hidup saya. Ada yang harus saya rahasiakan, ada yang bisa saya kemukakan. Tapi Allah membuktikan bahwa dia memberi warisan kepada orang yang ditindas. Maka Anda, ya Allah, aku mohon anak-anakku ini, mereka adalah orang yang Engkau beri giliran, jatah untuk membangun kembali Republik Nusantara Raya. Amin ya Rabbal alamin. Engkau sudah uji mereka dengan penderitaan yang berkepanjangan. Suhu akan memanas. Tahun 2017 akan terjadi dinamika cuaca yang menyiksa kita semua. Dari Manokwari sampai Palangkaraya sampai Aceh dan Pulau Jawa akan mengalami kenaikan suhu yang sangat signifikan. Waduh, apa itu? Signifikan nih apa ya? Tapi arek-arek biasa, gak masalah. Wong arek-arek gue latihan oleh duit 1.000 cukup lah garek cekap. 50.000 iki tahun bulan ngarep 50.000 cukup. Nggih, cukup. Mari ngono bulan ngarepe aduh mek 20.000. Nggih pun mboten apa-apa. Lha tetep cukup lho tapi bulan ngarep waduh mek 10.000. Nggih pun dicukup-cukupno. Ngono ta? Tetep cukup. Bangsa Indonesia kok disiksa. Gak, bangsa Indonesia ide endase gak mate lah wis. Biyen iku dene wis mate, jembret, penyet. Tapi gak mate-mate. Sampai saiki lho cengengas. Ya toh? Kayak gak ono apa-apa padahal iki wis gak karu-karuan keadaane.
Kenapa Khalik Barik Musawwir harus terjadi? Dan saya mohon kepada Allah, saya tidak bisa paham yang lain ya Allah kecuali Engkau memberi warisan kekuasaanmu kepada anak-anakku yang di depan ini. Wa naj'aluhumul warithin. Itu ayat itu populer dalam hidup saya 30 tahun yang lalu. Dan saya membuktikan untuk konteks saya. Benar-benar Allah mewariskan, benar-benar Allah membela sebagai saya sebagai orang yang dilemahkan terus menerus. Ini tak cerita Jawa, tapi pokoknya aku dilemahkan terus menerus dan aku gak tahu lemah, aku gak tahu aku. Alhamdulillah Gusti Allah sakno ae nek sampai loro lah ngoten. Nggih. Wis gak apa-apa, wis gak loro kon gak loro. Sampai saiki aku alhamdulillah sakno dek karo aku. Nggih, matur nuwun. Jadi aku kadang nek ndonga nangis iku dijundu aku. Ya Allah, kula niki dapurmu. Mulane ta aja cengeng-cengeng. Ya Allah, negara kami. Kon niku lha apa ngene aku. Biasa ini loh. Tapi ojo terus nyeramai Gusti Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa secara struktural keadaan negeri kami ini sudah mengalami. Wah, Gusti Allah, kan aku nggak makalah kayak aku. Iya roh aku masalah biasa ya bohong loh. Dungu kadek nangis. Iya ya apik nangisku ya apik tapi ojo terus ditangis no dia biasa lah. Sedih iku ya gak usah ditudurno, sedih ngene lho ya gitu ya. Gak usah aku sedih lho. Oh, gak usah ngono kuwi lah. Engko ditambahi tulisan aku sedih. Terus nang ndi mewek. Kenapa Khalik Barik Musawwir saya mohonkan kepada Allah akan Anda lakukan membangun kembali kejayaan negeri kita dan menyelamatkan seluruh dunia. Karena sekarang kita ini, coba ayat sebelumnya kalau diurut dari belakang Pak. Jadi yang sekarang ayat sebelumnya sebelumnya enggak, saya dari jadi jadi sebelum Khalik Barik Musawwir itu ada endingnya Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Subhanallah amma yusyrikun itu penjelasannya, tapi nama Allah sebelum Khalik adalah Mutakabbir karena Anda ini ditakaburi terus oleh penguasa. Katakan kon itu ndasmu diseret-seret jenengmu koyok kate mbelane awakmu ya ta gak, padahal kon diwarisi utang sak ngono kae dilungkas ya ta gak, kamu ditakaburi. Maka Anda di Ma'iyah belajar untuk mentakaburi masalah-masalah hari ini sampai ke masa depan. Mentakaburi ku ya apa carane rek? Mentakabur itu maksudnya ngedeni. Gak oleh ngedeni wong liya. Dan Anda sudah digedeni karo wong liya sing berkuasa ya gak. Alah, gak apa-apa demo gak pegel dhewe. Kan sih, boleh demo asal tidak anarkis. Iku zaman Raja Namrud ngomongin ngono iku. Klise iku diadruk mbok pirang juta kali. Gitu. Anda ditakaburi maka Anda akan punya hak untuk mentakaburi. Tapi Anda tidak akan melakukan pentakaburan atas orang lain. Oleh raga ngendas-ndasi wong. Tapi kendas-ndasi masalahmu kudu toh. Kon duwe masalah kon kudu luwih gedhe timbangane masalahmu. Ya ta gak? Ya ta gak? Kon duwe penyakit, kon kudu duwe obat sing ngalahno penyakit. Itu namanya mentakaburi masalah. Nah, Anda harus jadi mutakabir, orang yang mentakaburi ngedeni tapi gak oleh ngedeni wong liya, gak apa meneh ngedeni Allah Kanjeng Nabi sak pitute, tapi ngedeni masalah sing kudu kok tangani. Gitu ya. Oke, ngedeni mutakabir sebelum mutakabir Pak Muzamil.
Jabar. Jabar ya, jadi kita tekan mburi kira aku tadi 10 songo 8 ngono ya carane. Nek siji loro telu papat tak sapal gampang. Bapak kita gawe tak walik cek ndase pecah. Ngono ae wis gak angel-angel. Pokoke 10 songo dadi kholik barek musawir sadurunge ana mutakabir. Sebelumnya Jabar itu penguasa yang sudah permanen di hatinya rakyat. Dia pemimpin sejati. Sing wong wis dia sudah gagah berada di dalam jiwanya orang banyak ya. Jabar apa besar, agung, perkasa gitu ya, sudah sangat perkasa. Apa itu Anda lurah atau wali kota atau presiden atau menteri, Anda sudah menjadi bagian dari hatinya rakyat banyak. Maka Anda tidak akan disuruh turun, Anda tidak akan dilengserkan. Itu Jabar. Kenapa Anda bisa Jabar? Nah sekarang di Indonesia nggak ada yang Jabar, nggak ada yang Jabar. Ini pencapaian tingkat 4 Jabar itu. Karena wis tau tak omongno to nek misale lurah wajib adalah lurah sing rakyate ngomong ngene. Mbok wis kudu iki lurah rek, aja iki rek, nek gak iki gak iso rek iki rek. Mau aku lagi diganti. Itu berarti dia punya posisi wajib. Terus ana meneh lurah mbok nek iso iki rek, aja ganti rek. Wis nek kepeksane ganti siapa meneh tapi nek iso mbok iki. Itu namanya lurah yang berposisi sunnah. Awana mana rakyat ya iki ya bapak, gak iki ya bapak. Itu berarti lurah mubah. Ana meneh lurah sing ya nek iso aja iku po rek, rodok nyolongan iki. Makro. Nah sing haram ya apa? Mah aku nek iki sing dadi lurah ngono ya. Aku saiki takon, penguasa-penguasa di atasmu sekarang itu sing ndi? Sing ndi? Wajib, sunat, halal, makruh, mampu, atau haram, gitu ya. Nah, karena tidak ada, tidak mungkin pemimpin berposisi haram bisa mencapai tingkat Jabar. Sebelum Jabar apa Muzamil? Lala, Aziz. Aziz ya. Nek do re mi fa sol la si do apal deh. Tapi begitu mulai ya do si la sol fa mi do ada angel deh. Mulane aku nek muru ide do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Ngono. Nek wong pesantren iso ning ngono iku ya. Oke, jadi sebelum sebelum mutakabir Jabar itu seorang pemimpin yang sudah tidak dipersoalkan. Orang tidak menginginkan dia turun, dia sudah permanen abadi di hatinya rakyat. Saya menghalangi diri untuk melebar-lebar supaya urutan dorimi fasolnya ini jangkep. Nah, sebelum mencapai Al-Jabar, bukan Al-Jabbar, dia adalah Al-Aziz. Dia sudah infrastruktur kekuasaannya, pilar-pilar ketertataan negaranya sudah jadi, ya, gitu. Itu Aziz. Jadi wis beres. Aziz itu ya agung ya, tapi belum Jabar, gitu. Sebelum Aziz, kenapa kok dia bisa Aziz? Sebelum Aziz apa? Muhaimin. Karena sudah terbukti dia bisa memelihara keadaan stabil ini cukup lama, bahkan sampai 32 tahun. Tuh. Tapi aku bukan pro Soeharto karena saya dulu melawan Soeharto. Tanya sama Pak Suko. Saya benar-benar melawan dia. Apakah dia jelek? Enggak, saya mengingatkan dia yang jelek-jelek pada dia, kan begitu. Bukan soal kamu cocok apa enggak cocok, enggak. Aku enggak akan menurunkan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan apa yang benar. Oke. Aku deyo kangelan dorimi fasoli. Mutakabir, Jabar, Aziz, Muhaimin. Ini tanpa Iskandar, ya. Muhaimin itu mana Pak Muzamil? Muhaimin memelihara. Negara itu kalau tidak bisa memelihara stabilitas, kalau ini sekarang setiap teknologi baru akan menghancurkan teknologi sebelumnya. Handphone menghancurkan pager, smartphone menghancurkan handphone, kan begitu kan. Kemudian Nokia pun hancur oleh
oleh Apple dan Android, kan begitu. Tapi Android kayak apapun nek meneh-meneh Cina niki ngerembes terus kalah kabeh. Itu dan seterusnya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang punya antisipasi. Jadi nek wong demo gak diplayok-playok nonon diuncal-uncal nonon. Ini urusan Kominfo, terus nang Kominfo. Ndak, ini urusan Dishub. Ini urusan Kemenhub. Jadi nek aku sing demo, aku gak ro. Pokoknya aku nang pemerintah. Cocok atau gak cocok, itu urusanku. Pokoknya kon pemerintah, kon tak tuntut. Nek kudu bagianmu tilpun nang sing bagiane kono. Ngono. Lah, cuman sing demo kurang ngono iku Aremania. Jadi nek Aremania ndelek KTP. Niki anu jarang sakit tanda tangan Pak Camatnya masih dipanggil Pak Bupati. Ya kon sing tanda tangan. Loh, kok kula desa camat lho. Sapa sing ngarani camat sing kudu tanda tangan? Apakah seorang camat bisa mengesahkan KTP? Yang mengesahkan adalah undang-undang, betul enggak? Yang tanda tangan ini cuma saksi dari keabsahan undang-undang, dari keabsahan bahwa Anda sudah memenuhi undang-undang. Begitu persyaratan kamu penuhi, kamu sah secara undang-undang untuk punya KTP. Jadi di kantor kecamatan siapa saja boleh menandatangani. Tukang sapu boleh. Wong dia cuma saksi. Kenapa harus camat? Ngono Aremania. Gak kudu camat, sampai langsung tanda tangan. Loh, kula dudukan sing berkuasa, duduk camat. Camat tidak berkuasa, presiden tidak berkuasa, yang berkuasa undang-undang. Jadi sopoy tanda tangan tidak ada masalah. Asal sudah dipenuhi persyaratan undang-undangnya, aturannya, kan begitu. Ono logika ngono di Indonesia. Lah gak ono sih. Lha ya apa? Ngono iku negara ta dudu? Lah iya enggak duwe pemahaman mengenai undang-undang negara kok. Begitu kon misalnya aku di airport, begitu aku wis tuku tiket sudah memenuhi persyaratan, aku kari melbu. Ya. Oke, KTP bukan urusan tiket, KTP itu urusan terorisme, keamanan, segala macam. Oke. Tapi saiki di online iki wis boarding pass, begitu diserano ini harus di print langsung. Iki wis totok ndukur ndek Juanda dipokon mudhun meneh. Ini harus di print dulu, di print matamu. Aku wis bayar, wis memenuhi semua persyaratan untuk naik pesawat. Ya printen kono ngono aku. Iku lak kon urusanmu dhewe dudu urusanku. Pokoke aku wis bayar urusanku. Wis nyerano KTP, lak kurang apa? Jan aku mangkel nyerano KTP. Gitu loh. Terus jadi karepe dhek aku dikon mudhun menang lho. Waduh, baru ngeprint baru cak iso tik ngene iki lho. Cak ting ngene iki. Terus sing rusak mesin-mesine dhewe aku wis dikon ngeprint mau aku. Atine apa? Dudu urusanku. Sing ngeprint kudu kon enak mudhe kula urusan administrasimu print gak print apa print mungkin wis tuku tiket kok. Pokoknya aku tunggu tiket, aku numpak pesawat, kon gak ngizinno aku mbrosot. Pokoknya aku mlaku rono ngono aku. Lho iku nek pas atiku mangkel. Artinya aku hatiku mangkel ngono iku ndek bandara. Tapi kan itu 1 dari 100 kali lah. Biasanya kan aku baik-baik dan sakno lah karo arek-arek wong arek nyambut gawe ya. Aturane anjene kebajut kaya ngono iku saiki biasa sakno. Tapi nek pas atiku mangkel ndek Bambang Wetan niku kakean misalnya isu-isu aku nang Juanda, enggak usah periksa. Lho bunyi, enggak. Tadi bunyi enggak, kopengmu dublek. Enggak bunyi. Aku tahu ngono iku, Dek. Enggak bunyi. Kamu enggak, telingamu yang enggak bener, enggak bunyi kamu bilang bunyi. Dia bingung. Bunyi enggak ya? Enggak usah tadi. Pas hati mangkel rek, tapi jane rutine gak ngono iku. Gitu loh. Ngerti ya jadi ya? Lembaga negara itu yang menyeluruh dong. Rakyat tidak harus iki salah alamat. Loh, ya apa kok salah alamat? Demonya salah alamat, nuntutnya salah alamat.
Aku gak peduli kasusku apa, pokoknya aku nang lembaga hukum, nang aparat hukum, bah polsek, bah pokoknya bah cabang, bah ranting, bah bulat, karo aku, itu urusanmu. Aku ngerti ini, aku duwe hak untuk nuntut aku nang negara. Lah ngono sih. Tapi negaranya gak gelem ngono. Ternyata Kominfo iku Malaysia. Nek Disub iku Filipina. Nek Kemenhub iku Singapura. Jadi salah alamat, gitu lega. Jadi negara dewe-dewe itu, kecamatan negara dewe, polsek negara dewe, lah ngono Pak. Praktek kita boten. Wong saiki wali kota karo wakil wali kota lho. Negara dewe-dewe. Ngono iku negara ta? Ngono iku negara. Durung negara, mulane gawe negara sing temenan. Engko tak ewangi tak wuruki gawe konsepe. Ngono ya, balik ke Undang-Undang 45 yang asli, balik ke Pancasila supaya tercapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila keempatnya harus benar. Sila keempatnya adalah negara itu, yaitu ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti kita benerin karena sekarang gidang sila keempatnya. Jadi sistem negara itu sila keempat. Siapa yang menentukan sistem negara dan pejabat pemerintah? Kok rakyat? Kok rakyat? Kan duwe hak nentokno gubernur Jawa Timur. Sing milih rakyat. Terus pokoknya milihku aku pengen iki ngono. Kan milih tadi pilihno. Lha kan iki apa sih? Aku sekali lagi, kalian milih gubernur Jatim, milih presiden, milih pokoknya pil itu, kamu itu milih secara otentik dan langsung atau dipilih no, terus dipaksa milih yang dipilih no itu. Wong badokan saunuke kon mek dikek loro. Prabowo ta Jokowi lah ngono. Iku ana badokan Suko, ana badokan Muzamil. Wah sak karepku aku milih sapa presiden. Mek dipilihno loro. Sapa sing milihno loro ini? Yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berhak untuk memilih calon. Nah ngono. Lah kon dhewe punya hak memilih calon. Wong kon milih calon nek gak berhak apa meneh milih presidene? Ya tak gak milih calone lho kon gak berhak. Ngono kok jare rakyat punya hak pilih. Itu dipilihno, kita betul. Yang disebut rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih. Original pilihanmu sapa ya iku. Perkara menang gak menang lain masalah. Tapi pokoknya kon milih. Pokoknya aku milih Gubernur Jawa Timur Sukowidodo. Wis. Upamane ngono ya. Wis perkara kalah menang itu urusan. Sing penting aku milih iku. Lah kok dipilihno karo parpol? Maka problemnya ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Maka semua parpol seharusnya adalah cerminan dari persatuan Indonesia. KIH sama KMP harusnya berdialektika untuk saling mengontrol satu sama lain, tapi di dalam persatuan sama dengan kesebelasan Persebaya melawan kesebelasan Arema, itu mereka adalah satu persatuan untuk menjunjung sportivitas. Bahwa situ kegulan, situ gak kegulan, itu lain masalah. Tapi bareng-bareng menjunjung sportivitas, betul enggak? Ngono cara berpikir. Berarti nek sila kelima gak tercapai, sila keempat yang salah. Sila keempatnya gak bener, berarti sila ketiganya yang salah pilih. Apa sebabnya sila ketiganya salah pilih? Mergo anjane wong sila ketiga itu produk dari sila kedua, yaitu pendidikan. Yang tidak benar itu pendidikan kan artinya menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ini pemberadaban malam ini itu sila kedua. Berarti dunia pendidikan dari pesantren, sekolah biasa maupun masyarakat itu urusan sila kedua. Ternyata sila keduanya nggak benar. Apa sampai sila keduanya nggak benar? Mergo anjane sila pertamanya apen-apen. Ya taga, ya taga. Sila pertamanya apen. Jari ketuhanan yang Maha Esa yang benar. Ya taga. Allah dapurmu Allah. Sila ketuhanan yang Allah. Gusti Allah rene ya gak kira diwawancari CTV. Gak tertarik gitu TV kok nang Gusti Allah gak tertarik. Ana tak sing tertarik Gusti Allah.
Ono. Tahu ono rapat ini kalau menurut Allah begini. Tahu? Tahu ono ngono iku. Ono rapat DPR, rapat itu ini menurut informasi dari Allah, ketentuan ono ngono iku. Gak ono ngono kok ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu kami ngomong Pancasila, kita Maha Esa itu malaikatnya tidak ada. Elah cangkemmu. Bener gak? Nah, selama kamu tidak serius dengan sila yang pertama, jangan pernah berharap sila keduanya beres. Kalau sila kedua tidak beres, sudah pasti kacau sila ketiga, dan sila ketiga kacau, pasti tidak beres itu sila keempat, yaitu negara. Dan kalau negaranya tidak beres, tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan ini aku titipkan Indonesia yang akan datang kepadamu. Oh nure, nek kon gak gelem tak lakoni dhewe. Seneng ya kata berontak tapi guyang-guyu. Kata yang guyang-guyu tapi jane ya rodok makar ngene. Gitu. Aku gak makar, aku cinta sama Indonesia dan aku bisa membuktikan betapa cintaku kepada Indonesia sampai jam kantorku sampai jam 3 pagi. Orang pejabat sing ngantor bengok-bengok jam 3 esok untuk cinta kepada rakyat Indonesia. Toleh ana. Dan gak oleh upah, gak oleh gaji, golek tiket dhewe. Diarani makar, tak gawe impoten kon. Apa niku mang jenenge? Lho nek wedok embal gondrong, nek lanang pistol. Yo. Allahu Akbar. Iku meneh ana sidang khusus di akhirat. Arek JTV rene kabeh. Jajal jelanso sing cedhok iki pistol gombyo iki maksudmu apa? Kata ana sidang khusus iki. Pra-peradilan neraka ya. Oh alah ya Allah. Iku mesti rapati karo ngguyu untuk mengambil keputusan pistol gombel. Kok pistol iki lho. Jane mbok nganggo cara Jombang Gentalo ngene lho. Tapi ketara. Tapi langsung orang punya asosiasi Gentalo. Lah wis ah. Nek angel gendoleng wis ngene. Tutuk barangi ngono wis idiomatik to. Tapi gak apa-apa JTV ya. Jadi sekarang jelas ya urutan Pancasila ya, kenapa tidak tercapai? Jelas ya? Dan itu belum tercapai, maka Anda harus menjadi pemimpin yang akan datang. Dan tidak masuk akal kalau tidak. Aku tidak mengerti lagi ilmu yang lebih tinggi kalau engkau tidak mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Aku tidak mengerti lagi harus bagaimana aku di dunia ini ya Allah, karena engkau yang memberitahuku semua ilmu itu, engkau yang menegakkan logikaku, dan aku hanya menemukan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia adalah mereka yang ada di depanku setiap hari. Jadi orang itu mau jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi pemimpin dirimu sendiri naik kon jomblo, itu kan tetap pemimpin atas dirimu sendiri, termasuk memimpin misalnya seorang wanita memimpin empal dengan cara membeli celana dalam dari besi, dikasih tempat untuk gembok. Itu cara memimpin yang diktator. Jadi masih nafsu kayak apa, kudu gembok itu dicopot sih. Sementara wong lanang yang ngono seneng arek-arek iso. Pokoknya masalah situ ya Allah bahagia. Allah bahagia. Wes aduh entek waktu niki gara-gara gombyok walah arek-arek gara-gara kacang.
Masya Allah nikmatnya hidup di dunia ini. Tapi kalau tidak di Jawa Timur gak iso ngomong ini. Oke, jadi gini loh, kamu mau jadi pemimpin itu dalam skala kecil atas dirimu sendiri maupun skala besar, pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat segala macam itu. Syarat pertama adalah alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Allah langsung dia berfungsi dan memiliki kemampuan yang maha dahsyat, yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Kalau manusia muta'allimul ghaibi wasyahadah. Jadi kamu setiap hari harus menembus segala sesuatu yang gaib. Sing gaib itu apa? Serem tak? Gak. Kon kok ngoyo jam piro? Sampean ngoyo kok jam piro? Ngene ngoyo mungkin jek iso. Begitu selesai sampean ngoyo. Nesing jam piro? Lah gak ro. Nah, berarti gaib. Ternyata gaib itu siji, kapan ngising. Jadi ojo gaib itu jenuh. Karena gaib itu segala sesuatu di hadapanmu yang kamu pasti belum tahu sekarang. 5 menit lagi ada bom apa tidak? Tidak tahu. Kamu jualan, buka warung, tahu nggak? Sudah tahu belum berapa yang beli? Nggak tahu. Kamu nyopir taksi, berapa penumpangmu? Semua gaib. Kamu rabi, mesti meteng taga. Garo lah ngono. Garo ya. Anakmu waktu gawe ku lanang ta wedok? Lah garo ah. Ya gawe ngene mosok ngene. Ngono ya. Arek-arek wis tidak mengerti kewajaran. Nek ngene lho gosok akik rek. Seneng arek. Ya Allah, bang-bang wetan, kebangkitan dari timur. Oke, alimul ghaib. Pokoknya gini loh, Anda itu harus menguasai persoalan dulu. Dan persoalan itu ternyata gaib. Bukan hanya tahu apa yang sudah ada, tapi juga mencari tahu apa yang kamu belum tahu. Kalau mau jadi lurah, kamu harus bisa memperkirakan semua kemungkinan di desa itu namanya alimul ghaib. Bahkan wasyahadah, kalau perlu kamu saksikan. Didelok sawai teman, didelok kali ini teman, didelok wit-witani, didelok tandurane, kamu kuasai alimul ghaib wasyahadah. Begitu kamu menguasai alimul ghaib, menguasai pengetahuan tentang desamu, maka kamu punya rasa sayang. Waduh iki kali iki nek dikene ngene apik ya. Waduh tandune. Kamu punya Rahman Rahim. Karena urutannya adalah alimul wasyahadah, kemudian Rahman Rahim. Jadi syarat menjadi pemimpin itu pertama terus menerus mencari tahu segala sesuatu yang masih kamu belum tahu. Penguasaan masalah kalau di perusahaan itu ada probabilitas, ada orientasi, ada ekspektasi segala macam ini lah, itu kan alimul ghaib wasyahadah. Supaya kamu punya rasa cinta kepada sesuatu yang akan kamu pimpin. War-Rahmanur Rahim. Nah, kalau kamu sudah punya 3 itu, kamu sudah menguasai masalah dan terus secara dinamis itu kamu lakukan, kemudian kamu punya rasa cinta dan sayang Rahman dan Rahim, baru kamu boleh memimpikan atau mengharapkan bahwa kamu akan jadi lurah. Baru kamu malik, wallahul ladzi la ilaha illal malik. Terus kalau kamu betul-betul menjadi malik ya lurah dalam konteks desa, Anda menjadi malik, maka Anda harus kudus. Malikul Kudus salam gitu ya. Kudus itu apa Pak Muzamil? Suci. Tolong Pak Muzamil. Kudus. Suci itu maksudnya apa? Kalau kan nggak hanya urusan wudhu, nggak hanya urusan sholat, bukan hanya suci dari najis. Suci itu kan di segala hal. Nek wedok ya wedok, ojo wedok kok arani lanang. Nek papat ya papat, ojo diarani. Nek kon kudu ngekei gaji 200.000 ya 200.000, ojo kok terus kok gawe 180.000 misalnya. Itu enggak suci namanya. Sekarang kalau Pak Muzamil pesantrennya dimintai sumbangan misalnya dapat 1 juta, dapatnya berapa Pak Muzamil? Biasanya berapa persen potongannya? 30%. 30%, berarti tidak suci. Suci itu adalah as it is. Nek ngunu ya ngunu, sak unu ya sak unu.
Makanya matematika kita sebut sebagai ilmu yang paling suci. Karena nek 5 × 5 mesti selawe, masih disogok piro ae tetep, masih ditodong pistol gembyo tetep selawe. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat, opini maupun kepentingan. 5 × 5 sama dengan. Nah, kalau pemerintah suci, ya, sekarang suci atau tidak silakan dinilai sendiri. Kalau pemerintah suci, ya, maka dia akan kudus salam, maka dia akan menciptakan penyebaran keselamatan. Jadi selamat kabeh nek kon suci. Suci ku gak kok terus pas sembahyang tok. Gak, suci itu adalah mengakui dan menjalankan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Gitu loh. Freeport seharusnya itu milikmu, ya milikmu, jangan dijadikan milik orang lain. Bukan soal kita eman emasnya, tapi kita membela kesuciannya, kan begitu. Jadi anti korupsi itu bukan karena eman barangnya kok dicolong. Anti korupsi itu adalah kita memelihara kesucian hidup. Ngono ya. Kon yang ngono, nang doli ku gak suci. Biyen wong wayahe gak kok encepno ndek gunung kok. Kudune kok dele sing nggih omah kok. Kok kon nandur ndek gunung, gak suci kok. Iki ketoke gak ono sing rono. Gak ono sing duwe pengalaman rono. Bukti meneng kabeh. Gitu. Cuman sering gitu. Enggak, soalnya nek guyu ketoron ra rono, ya. Masa iki online ya. Oh, online. Mulane doli leren iku mergo saiki ana online. Jadi sing manual iku kalah ngono ya. Oke, wis kata iku ikut tok ae ngono iku pikiranmu. Padha karo aku ngono iku. Jadi suci kudus, kalau kamu suci nggak korupsi artinya kan ya. Nek ancene iki salah kok hukum, gak salah gak kok hukum. Saiki kan salah gak salah tergantung kepentingan. Ya tak gak? Tergantung sapa sing ditersangkakan, tergantung sapa sing kuasa, sapa sing berkepentingan. Itu berarti tidak suci. Maka kamu menyelamatkan kalau suci, salam mukmin, maka kamu bikin aman satu sama lain. Akhirnya bisa percaya satu sama lain. Sekarang kita saling percaya apa tidak? Sekarang berapa persen rakyat percaya kepada pemerintah? Sekarang pemerintah percaya nggak sama rakyatnya? Nggak tahu. Jadi tidak ada situasi mukmin saling percaya satu sama lain, maka tidak akan bisa memelihara stabilitas. Tetap akan penuh gejolak-gejolak. Jadi tidak bisa muhaimin. Kalau sudah tidak kudus, tidak salam, tidak mukmin, tidak muhaimin, maka mustahil Indonesia bisa menjadi aziz. Apalagi kok jadi jabar, apalagi mutakabir. Sekarang kita ditakaburi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Betul enggak? Karena kamu tidak aziz, kamu tidak jabar. Kenapa Indonesia tidak aziz, tidak jabar? Karena kamu tidak suci, karena kamu tidak mengamankan rakyatmu, karena kamu tidak membuat orang saling percaya satu sama lain. Maka sudah batal dan tidak lulus Indonesia yang sekarang. Maka kita sekolah lagi sekarang di Ma'iyah, dan anak-anak Ma'iyah akan membuat yang baru. Kholik, Barik, Musawir. Jelas ya? Setuju kan? Siap kan? Ini rapi. Sing gurung, sing wis meneh. Jebol pistolmu. Wes jam 2, jam 3:17 rek. Wes iki satu pertanyaan boleh, paling pol 2. Ya Mas, langsung banter ngomongin ngene Mas. Satu pertanyaan aja loro ya. Waalaikumsalam. Nek ana sing iso mlayu rono aja kok. Berhasil memasukkan orang opsi ya. Ada jumlah yang besarnya ribuan ton, itu jenis. Mohon diulang Mas, mohon diulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar terbaru bahwa Cina sedang
melancarkan perang proksi. Nanti kita pahami sendiri di Wikipedia. Kedua, ada informasi bahwa ribuan ton opium yang sulit dideteksi bahwa itu narkoba sudah siap masuk lewat jalur laut maupun lewat jalur manapun. Penjelasan saya dari Cak Nun nanti, saya harapkan apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun, dan di abad ke-7 Ibnu Battuta menyatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina, dan apakah Cina di sini berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok? Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak overlap, harap kita tegaskan bahwa kita tidak anti Cina, karena Cina itu pun makhluk Allah SWT. Kita hanya anti ketidaksucian. Segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada ukurannya, gitu ya. Bisa kok terjemahnya dewe ya. Ini nek gurung wayahe ya aja. Nek kakean ya gak suci. Bukan wis iki wis kok jupuk, iki wis kok jupuk, iki wis kok leboni, iki wis kok racuni. Saiki kepengin nambah meneh. Kon wingi tak kei lemah. Gekos. Mari ngono kok tuku lemahe. Mari ngono sak kebon-kebonku kok tuku. Mari ngono omahku saiki kok tuku. Terus aku kate diburu ndek omahmu ngono. Padahal iki lemahku. Kate-kate ngono ta. Ojo banter-banter. Ojo banter-banter, direm, jangan overdosis. Semua yang Anda omongkan itu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah, karena itu soal teknis faktual. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bangsa Indonesia dan umat Islam memang sedang mengalami proses pentakaburan atas diri mereka. Anda ditakaburi, Anda dindas-ndasi, Anda diracuni. Dari makanan saja Anda sudah diracuni untuk lemah mental. Belum lagi pemikiran lewat pendidikan, lewat media massa, yang sekarang memang media massa itu betul-betul ujung tombak dari perapuan bangsa Indonesia. Itu teman-teman sekalian. Kecuali yang menyiarkan Ma'iyah. Lu jelas tau nek Ma'iyah kan menghimpun tenaga. Anda datang ke sini berkurang apa bertambah tenagamu? Jelas ya. Ini nyambi teori dikit. Kamu mendengarkan musik, melihat apa saja, mendengarkan apa saja, bertumbuh saja, hitungannya cuma dua. Itu menyerap tenagamu atau menghimpun tenagamu. Bikin acara seperti ini harus menumpuk menghimpun tenagamu, tidak menghabiskan tenagamu. Aku takon, kon teko mangkar mulai kinggo sehat ndi? Sehat mulai, jelas. Apa begitu teori kedokteran? Kualik toh? Dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah. Itu yang logis pada Allah, bahwa Anda lebih sehat itu. Nah, jadi silakan melakukan iku mau peracunan, tapi Ma'iyah tidak kena. Gak iso kena, narare Ma'iyah gak iso kena. Bismillah. Kecuali sing kena. Ya, bener tak aku? Bener. Bahkan Dajjal akan menguasai dunia, dan barang siapa tidak taat kepada Dajjal akan hancur negaranya. Barang siapa mengikuti dan taat kepada Dajjal akan makmur. Kalau urusan orang hidup cuma makmur. Indonesia tidak makmur. Indonesia itu urusannya adil baru makmur. Nggak iso makmur tok terus adil guys. Harus adil baru makmur. Wes mangan cilik gak apa-apa asal bareng asal adil. Timbangane makmur kontok kenega. Kita mboten. Makanya kan adil makmur. Nah, maka Anda gampang dikuasai Dajjal kalau pedoman Anda adalah materialisme dan kemakmuran. Jadi kalau enggak apa-apa, pemimpin kafir asal bisa memakmurkan rakyat. Urusannya menungso kok makmur. Makmur itu PT makmur kok. Kok menungso cita-citane makmur. Cita-citane menungso itu adil. Mangan didik gak apa-apa asal adil. Iku luwih wareg timbangane kon badok tek wong. Kita mboten utawa tekmu dibadok wong. Ya tak gak? Ngerti bedanya adil karo makmur. Jadi sekarang pikiranmu harus adil dulu baru makmur. So, setelah adil pasti makmur. Tapi setelah makmur
belum tentu adil, ngono ya. Jadi Anda tidak kena, Dajjal pun tidak kena. Dajjal akan menguasai dunia, yang Dajjal tidak dia bisa masuk hanya Mekah dan Madinah. Nah ngono Bambang Wetan dilebani Dajjal. Gak. Ngono aku. Lho kok iso wong dudu Mekah Madinah? Cari sapa? Mekah ndek kene, Madinah ndek kene. Ayo mlebu. Ngono aku. Urip pisan kok ditantang. Wis ayo wis mesisan wis. Ya tak gak? Siapa bilang Madinah adalah batu-batu yang ditumpuk yang disebut masjid? Siapa bilang Mekah adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi Ka'bah? Bukan batunya itu Baitullah. Baitullah adalah syahadatnya manusia dan keikhlasan manusia kepadanya. Dan itu ada di sini, di situ. Benar nggak? Mulane kon nek gak duwe dhuwit, gak lunga kaji gak masalah. Gak lunga kaji kan mboten duwe dhuwit. Lah terus siapa masuk gak tau keblok Ka'bah ndek kene? Ngono kok repot. Paling gak kaosku tak gambar Ka'bah. Ganti dhuwit di paido ya. Wong aku iki nglamun bengi-bengi Ka'bah aku gak iso runu sepurane ya. Mbok konek sing rene po. Lho, bisa tak gak? Oleh tak gak? Oleh. Kan ndek kebon burimu gawe Ka'bah-Ka'bahnya gak masalah kok ubeng-ubengi dhewe. Apa itu sah ya gak sah. Omek kangen kok. Apen-apen kok. Padha karo nek lunga adoh nggawa kathoke bojo. Mari nyambut gawe bengi nginep di losmen dicantolno. Terus digandul-gandulno. Iki ndek kene empale. Ya mas ya, enggak usah cemas, enggak usah panik. Oke? Enggak usah panik. Anda enggak kena. Dan jangan dipikir Allah tidak ada. Allah Maha Adil. Dan jangan dipikir Anda ini tidak dipuji oleh Allah. Engkau beristiqomah, bertorikoh, bermujahadah, tirakat kon di padang bulan ini. Ya tak gak? Allah akan menerima tirakatmu dan akan melindungimu semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua. Assalamualaikum. Saya mau tanya, tadi kan kalau yang dibilang permasalahan utamanya ini sekarang gara-garanya itu materialisme. Kalau semisal saya punya mesin waktu terus saya kembali ke zaman Majapahit dan saya memberikan istilahnya pengetahuan teknologi ke mereka sehingga mereka bisa memenangkan dunia, menguasai dunia dan bisa menyebarkan ajaran spiritualisme sehingga Eropa yang membawa ajaran materialisme tidak berhasil menguasai dunia. Apakah dengan begitu pada saat sekarang peradaban masih akan maju, Cak? Masih akan beradab atau tetap saja atau mungkin kebiadaban ini yang seperti bilang Yai Muzamil tadi itu sebenarnya cuma paradigma dunia aja yang pasti akan terjadi, nanti kita akan ya kayak siklus berputar gitu aja. Kita tidak usah menentukan hulu dan hilir dan terus menjadi pedoman itu. Yang menjadi pedoman cuma satu, Anda terus memperjuangkan keberahmaan Anda. Iki sama kayak istilah materialisme itu kan ideologinya kaum Sudra. Sudra itu bukan orang rendah, orang yang levelnya paling. Sudra adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan materi. Itu Sudra. Brahma adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan spiritual atau ilahiyah. Loh. Itu contoh dari Sudra. Iku mau kuntilanak ya. Lagi untuk kuntilanak itu dijenengi kuntilanak gak mergodai jenengi kuntilanak, tapi menungso menyebut dia kuntilanak mergodai wedok. Nek lanang kon
Sing kok guyu iku lak pikir-pikiranmu dhewe. Wong aku gak ngomong. Wong aku manggarepku ngomong kunci. Aku lagi gak paham aku. Itu gak paham. Gak paham aku. Itu alimul ghaibi wa syahadah. Engko takono apa kon moko ngujuk iki ane wae. Oke, tak terusin ya. Jadi Mas, menurut saya kita nggak bisa ngukur itu. Saya padha karo ngene lho. Buktine arek iki gak sembayang kelakuane apik apa nek sembayang apa ya terus sing sembayang malah kelakuane gak apik ya kayak iso ngono iku rek. Hidup itu probabilitasnya tidak terbatas. Tapi yang penting kau melakukan apa yang seharusnya. Outputnya, hasilnya, keluarannya atau hilirnya itu tidak bisa kamu tentukan. Masyarakat Atlantis dulu sudah pasca materialisme sehingga mereka bikin listrik itu sudah tidak pakai alat, tidak pakai mesin tapi pakai orang yang bisa menyerap gelombang dan menjadi pusat penyebaran cahaya. Jadi kepala PLN-nya di zaman itu penting ono wong iku biar lampune itu, tapi mereka hancur juga itu loh. Kehancuran itu terserah Allah atau kejayaan terserah Allah. Ono sing jaya dipateni yo akeh. Nek individu ono wong apik koyo ngono kok cepet dijupuk. Zainul dijupuk. Bojone Islamianto jek umur 20 Pak 5 dijupuk. Pak D apik koyo dijupuk. Sementara sing cuangkeme koyo ngono fitnah tok iku diwet-wet karo Gusti Allah, diformalin. Lah wis ah. Peradaban juga gitu Mas. Ada peradaban yang sangat bagus ya dianjurkan Allah, ada peradaban yang jelek dibiarkan lama sama Allah. Fir'aun itu sampai 1300 tahun kok dinastinya. Jadi itu juga ojo digawe rumus deh. Kita ini hidup tidak untuk melihat hasilnya di dunia, tetapi ridho Allah di akhirat kan gitu. Nek ngomong niku iku apa dong ini? Allah buktine aku gak sekolah aku ya iso luwih sugih timbangane sing sekolah. Apa terus berarti nek ngono aja sekolah rek ngono lah gak bisa dijadikan rumus Mas. Jadi memang apa sekarang itu pedomannya cuman apa yang harus kamu lakukan itu yang kamu lakukan. Kalau hasilnya sak karep-karep Gusti Allah. Coba biyen langsung azab iku zaman Nabi bayangno sing ngobong Nabi Ibrahim iku karo Gusti Allah kupinge dileboni laler 400 tahun ndek jero ndase Raja Namrud iku kon kuat kon dileboni wong kon kelebon banyu deng-deng ngene iki 3 jam iki meh gendeng kok bisa. Nggih ta mboten? Iki dileboni laler 400 tahun. Kono gak percaya tak jalukno. Ya Allah, dia belum percaya, berilah dia pengalaman. Laler mlebu ndase dadi Raja Namrud 400 tahun nggo palu terus agar dia tersiksa ditodok ndase. Namrud iku siksaan Allah. Jadi Allah ku idine aneh-aneh. Nyiksa kok ngleboni laler. Nek ngono tak sumbang ide. Nek ana arek senengane mistul sing gak. Ya Allah, odoten pistule. Sak pira nun? 3 meter kirang. 2 kilometer. Jadi jauh bener ndek awake. Tersisa 1 kilometer disuwere tang ndi-ndi. Liwat jalan tol pedot. Allah, Masya Allah. Ya sih sepurane rek. Aku nurut ya Allah dapurmu seneng. Oke rek ya. Jadi Mas, yang penting melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Semua undang-undang dulu diadab langsung, sekarang enggak. Zaman Nabi Hud diadab langsung. Zaman Nabi Soleh itu adabnya Allah lain lagi. Nek dino kemis raine digawe kuning. Begitu mlebu Jumat abang. Lho ya apa? Lah nyenengno iku. Begitu Sabtu ireng. Terus mari ngono coklat meneh sampai Rebo. Begitu Kemis kuning meneh. Meneng-meneng kuning iki sak awake kuning. Bayangno nek saiki dikek ngono tok ae wis. Iku mesti mengubah geoindustri. Dadi mesti kok ana wong dodol ya apa nutupi kuning iki tuh setiap hari
Jadi dodol cairan pencoklatan wajah mesti laris kita boten. Macam-macam adabe Allah. Dan saiki aku takon, iki awakmu kepingin diadab tak gak? Tapi nek ndelok koyo ngene gak karu-karuane kan nek upama Allah jek menerapkan polisi pra Muhammad iki wis dintekno karo Gusti Allah. 21 gunung dibledosno tapi wingi dibatalno lho. Sik aja sik jono arek mak iya ngono. Akhirnya sing bledos sing adu-adu kono iku. Ono di seberang pulau lor kono karo ndek wetan. Sing di pulau Jawa wis pokoke serana Merapi, nek Merapi meneng liyane meneng. Ngono. Nggih ngono aku. Mulane gak pindah-pindah teko Jogja sebab aku koordinasi terus iku. Karo Mbak Petro, karo Kiai Jumadil Kubro, karo Kiai Gringsing. Lho kan niku tak jarono tapi apa kan? Oh temenan tak jarono koordinasi ya apa ya rono dhewe tapi tak culno teko kono kan. Rono dhewe aku wis gelek rono pegel aku. Kok kena semaput kan. Langsung tak culno 3 meter gak semaput sabrangi nguyuh kuter deh. Tak jak rono. Wis sabrang lho. Wani nguyuh. Lho keadaan kaya ngono mbledos gununge tak jak munggah. Peteng-peteng jam 2 bengi dep-depan karo macan gedene sakno iku karo sapi gedene sakno iku sabrange ngoyo ini. Lapar iki. Terus marang ngono mure-mure sabrang wedi. Ora apa-apa anake Cak Nun. Ngono ya. Lah iya temenan rek. Oh saiki nek ana wong kesurupan jin iku kan nyebut jenengku, aku rada terkenal rek kono. Dadi ana wong kesurupan. Dislametno karo rek Kiai Kanjeng. Begitu Pak Nevi karo Pak Joko teko, sing kesurupan ngomongin, "Wes, mesti sing rene anak buah Cak Nun meneh." Ya wes, tak lunga. Wes, waras. Waras. Wis takon arek Kiai Kanjeng, iki ana jin kok nyebut-nyebut jenengku. Gitu. Terus 3 kali teko meneh. Terus Kirno sing teko. Cak Nun meneh iki sing. Ya wis aku wis gelek nang Jombang. Wis gak wani wis, tak mulih. Ngene iku. Jin Jawa Timur. Aneh-aneh iku. Akhirnya saya nggak polisi. Jadi nek ana arek kesurupan iku kan biasa ini tuh biasa terus diwacano ayat. Wah, kan ada 18 ayat pengusir jin. Mau engko tak kei. Tapi nek kon sing teko gak usah ayat, wedi-wedi dhewe. Nah ana arek kesurupan rodok nemen dan terus menerus tiap hari, gak ana sing iso ngusir jine. Terus aku dijaluki tolong. Lho sing salah iku kon duwe konsep ngusir jin iku. Kon iku sapa ngusir-ngusir jin ngono. Kon iku penguasane arek kita, penguasaan dunia kok ngusir-ngusir. Jadi sing salah iku ngusir iku mang. Nah karo aku gak ngusir ngene ya. Kon melok aku ae ngono aku. Iki sakno arek gak kuat karo kon panas awake koyo ngene iki lho. Bunga-bunga bener kok melok aku beres kon. Wis kon dulinan jumpritan ndek jero awak gak masalah. Kekean nekeran obak sodor sak karepmu gak masalah. Melu aku wis ya tak cekel bathuke tak cekel cengele wis melu aku kene wis karo aku ya aja arek-arek sakno iki ya kon melu aku ae ngono tak kek ngono iku waras Mas ngono iku terus tak delok lho melok temen arek iki melok temen nyeneng nah dadi kon nek ana ngono ku aja diserem-seremno. Wah aku tau ditekani dayo. Wong rada ngene iki sing dadi ngene iki. Terus dicekel karo wong telu. Dicekel karo wong telu, didukno mobil, terus langsung Cak, tolong Cak. Tolong ya, ini akan saya serbu sampean yang menampung karena kita tidak kuat menadai jinnya. Ngono. Teko dok gadek kula nuwun. Langsung Cak, ini saya serang ya. Mbok ana dayoh tepake ngene aku.
Terus rumah sama aku terus yo tak tadane. Ya gak lah aku iku temenan rek wallah ya. Iki aku dayoku wis aneh-aneh ngono iku. Wis ngarung ngene gak usah aja kok serbu sakno arek engko kon nyerbu jin arek iki sing remek iki ngono. Wis jano. Kene melu aku tak seret tak lebokno kamar. Tak kunci tekan jero kon ojo taek-taekan karo aku ngono. Kenapen-napen kan ya. Kon macam-macam karo aku, awas kon. Ya. Oke, tak kei waktu 10 menit. Engko aku mlebu meneh, kon nek macam-macam karo aku, gak melok-melok. Gak melok-melok iku medeni. Kalau gak melok-melok iku lak membebaskan to malah. Tapi wedi. Aku pengen ngomong gak melok-melok. Lah kudune kon nek macam-macam tak gibeng lah ngono wedi gak ya aku. Macam-macam gak melok-melok. Ngono ya wedi lho. Wes, aku metu. Tak lebani meneh. Wis rada bingung dhek. Wis rada bingung. Ki apa ya nglawan tegak ya? Nglawan tegak. Ngono iku. Wes. Ya, dipikir meneh. Macam-macam karo aku. Cek kon duwe derajat dadi kancaku. Kon tak trimo dadi kancaku tapi sing temenan. Aja ring ganggu sapa-sapa ngono aku. Aku ya gak paham jane pokoke ngomong ngono. Apa kok repot. Nekat ngono. Ndek endi ana ngono langsung tak sentak-sentak. Kon aja macam-macam ngono karo aku. Ya. Kon hantu kon Irlandia kon ya. Tak kaya Jawa-Jawa halus kapok kon yo. Temenan Dek. Jadi sekitar 40 menit kemudian aku mlebu meneh wis lerem kae. Sepuntene ngono kae wis beres. Terus arek sing 3 orang sing kate nyerbu Mang, Mas beres tenang ya Mas. Iki wis tak tinggal ndek kene jine. Wis ana mulya, jine ndek kene. Wis tak sediane panganan lotek. Kok jenenge rujak cingur sak pitur kene. Wis, mari ngono ana dayo meneh Mas ket mulih teko langsung ndek ngarepe kamarku turu. Iki apa aku nek mlebu kamar melangkah buka lawang angel turu lek ngono walah ya gak apa-apa wis tak toleransi karo hamba Allah. Jam 3 sore iku terus jam 5 wis kate maghrib jek ndek kono dek turu. Tak gugah Dek. Ojo ndek kene po mosok turu ndek ngarepe kamarku. Terus dimanapun adalah bumi Allah. Kalah aku ya. Yang memiliki Allah ya. Wes akhir aku mundur wudu aku. Wis kate maghrib wudu balik. Dedek. Iki aku dikandani Allah. Kon turu ndek bumine Allah sing sebelah kono. Dek gak iso bantah Dek. Ini dimanapun adalah bumi Allah, tadi kon turu sing sebelah kono Dek. Iku ya bumine Allah, kan macam-macam tak duduk temen dasmu ngono. Sorry ya Mas ya, berkepanjangan. Menurut saya jangan ngitung-ngitung kayak gitu. Itu pokoknya do what you have to do. Oke. Terakhir atau sudah selesai ya? Cukup ya? Cukup sudah selesai.